Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita kembali lagi di pembelajaran PLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup, yaitu sekarang di pelajaran kedua, Cinta Lingkungan. Nah, kita harus mencintai lingkungan yang ada di alam semesta ini, karena Allah telah menciptakan lingkungan ini untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuhan. Makanya kita harus menjaga itu semua. Nah, lihatlah di sekitarmu, ada berbagai macam tumbuhan, ada juga berbagai jenis hewan, ada pula air dan bebatuan. Semua yang ada di sekitar kita disebut lingkungan, ya. Nah, kita akan mengenal lingkungan. Apa sih lingkungan? Lingkungan itu, nah, ada lingkungan rumah, ada juga lingkungan tempat tinggal kita, ya. Cobalah kita keluar rumah. Kamu pasti lihat banyak tanaman, bunga matahari tumbuh di halaman, dan suara-suara burung menyambut pagi. Ada pula kupu-kupu terbang berayun-ayun. Jadi kalau kita keluar rumah, ya, ada pohon, misalnya pohon mangga, ada tanaman-tanaman hias yang ada di rumah kita, atau ada kucing sedang berlari atau berjalan, ya. Itu namanya lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, ketika kita tinggal di suatu lingkungan, kita pun harus menjaganya, karena lingkungan itu memberikan manfaat untuk kehidupan atau kelangsungan hidup kita. Jadi lingkungan kita yang ada di perkotaan tentu berbeda dengan teman-teman kita yang ada di misalnya pesisir pantai. Nah, kita lingkungan di sekitar kita tidak ada air ombak, kan? Tidak ada ombak, tidak ada, misalnya jarang sekali ada pohon kelapa. Nah, kalau di pesisir pantai lingkungannya ada suara ombak, ada air, ya, air laut, kemudian ada pohon kelapa, ya. Berbeda pula dengan lingkungan yang ada di pegunungan. Misalnya kita ke daerah pegunungan, daerah puncak, ya, puncak Bogor. Nah, itu lingkungannya apa adanya? Ada kebun teh, ya, Naya. Iya, ada kebun teh. Nah, itu semua adalah lingkungan yang Allah ciptakan untuk kita sebagai makhluk hidup. Nah, setiap manusia butuh lingkungan. Lingkungan yang dibutuhkan adalah lingkungan yang bersih dan sehat, ya. Gak mungkin kan kita membutuhkan lingkungan yang kotor, karena lingkungan yang kotor itu akan menyebabkan apa? Berbagai macam penyakit, ya. Misalnya lingkungan air kita nih, air kita itu airnya tidak jernih atau airnya kurang bagus, ya. Airnya berwarna keruh. Gimana kita bisa memanfaatkannya kalau airnya saja tidak bersih, ya? Misalnya lingkungannya tidak sehat, banyak sampah, ya, banyak kotoran di mana-mana. Pasti itu akan berdampak buruk terhadap diri kita. Makanya kita harus perlu tahu nih, ciri-ciri lingkungan sehat itu seperti apa. Lihat gambarnya bagus, ya. Iya, ada pepohonan, ada hijau, ada rumput. Seru banget deh di gambar ini, bagus, ya. Nah, ciri-ciri lingkungan sehat itu tidak ada sampah. Ada tidak sampah di sini? Nggak ada, ya. Iya, kemudian tanaman subur, tumbuh subur. Tanaman tumbuh subur itu berarti tanamannya itu tumbuh dengan baik, ya, tidak layu, segar semuanya, ya. Kemudian airnya bersih, tidak tercemar, ya, tidak keruh, tidak kotor, tidak banyak berjentik-jentik nyamuk. Nah, itu adalah ciri-ciri lingkungan sehat. Nah, lingkungan dibedakan menjadi dua, ya. Ada lingkungan biotik, ada lingkungan abiotik, ya. Lingkungan biotik adalah lingkungan makhluk hidup, ya. Jadi lingkungan biotik itu lingkungan makhluk hidup. Contohnya apa? Contohnya makhluk hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan, ya. Karena manusia, hewan, tumbuhan itu adalah makhluk hidup, ya. Lingkungan yang kedua yaitu lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah lingkungan benda mati. Maksudnya apa? Iya, kayak contohnya batu dan air. Dia itu benda mati, ya, benda yang tidak hidup, ya. Nanti kita akan lihat ciri-cirinya, perbedaannya,
ya antara lingkungan biotik dan abiotik ya. Sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu manusia. Nah, manusia itu kita sendiri, ibu bapak kita, teman-teman kita, kemudian guru ya, itu adalah manusia. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk hidup itu apa? Yang pertama, manusia tumbuh dan berkembang. Maksudnya apa? Iya, manusia itu dari kecil ya. Anak-anak kan dari bayi ya, nggak mungkin sudah besar kelas 1 seperti ini langsung dilahirkannya langsung sudah besar, tidak. Tapi dari bayi dulu, dari kecil dulu ya, anak-anak ditimang-timang dulu, belum bisa jalan, digendong-gendong dulu, belum bisa lari ya, disuapin dulu, belum bisa makan sendiri. Nah itu kemudian sekarang anak-anak bisa berjalan, bisa berlari, bisa makan sendiri ya, itu namanya manusia tumbuh dan berkembang. Tadinya kecil atau tadinya hanya baru bayi, masih bayi, sekarang sudah besar. Kemudian manusia butuh makan dan minum ya. Untuk manusia tumbuh dan berkembang, tentu manusia butuh makanan ya, untuk sumber energi ya, agar kita bisa melakukan aktivitas yang bisa kayak yang biasa kita lakukan, dan butuh minum. Jangan cuma makan aja, nanti tersedak, makanya butuh minum. Manusia juga perlu tempat tinggal ya. Manusia, kita nggak mungkin tinggal di pelataran sawah ya, nggak enak, nanti ada ular, nanti ada tikus ya. Nggak mungkin juga kita tinggal di atas air laut atau di atas laut, nggak mungkin ya. Makanya manusia itu perlu tempat tinggal. Tempat tinggalnya disebut apa? Rumah, jangan kandang. Kandang itu tempat tinggalnya siapa? Hewan ya. Jadi manusia itu butuh tempat tinggal, rumah yang nyaman, yang bersih ya, tidak perlu terlalu besar, tapi jadi walaupun kecil atau sederhana, jadinya kita nyaman di rumah. Kemudian yang keempat yaitu manusia bernafas ya. Tentu Allah telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya ya, bernafas melalui hidung ya, dengan menggunakan paru-paru. Itu nanti ada sistem pernafasan. Nanti kalian bisa belajar ketika kalian sudah besar. Nah, hewan dan tumbuhan juga makhluk hidup. Bagaimana ciri-cirinya? Sama seperti manusia, ya. Iya, ciri-ciri hewan dan tumbuhan itu dia tumbuh dan berkembang. Betul, pohon mangga yang dulunya kecil kamu tanam sebiji gitu kan. Terus kamu tanam, kamu rawat, lama-lama apa? Tumbuh, besar, jadi buah lagi, ya. Hewan yang tadinya masih bayi ya, masih kecil jadi besar ya. Iya. Nah, itu sama seperti manusia. Hewan dan tumbuhan juga butuh makan dan minum ya. Jadi ketika kamu memelihara hewan, kamu kasih makan. Dia biasanya lapar, meong-meong. Kalau misalnya kucing, meong-meong-meong. Kalau dia terus meong-meong berarti dia lapar tandanya. Kemudian tumbuhan juga butuhnya apa? Butuhnya air dan sinar matahari, itu makanannya ya. Kemudian hewan dan tumbuhan perlu tempat tinggal. Betul ya. Kalau misalnya tempat tinggalnya di mana hewan? Di rumah? Enggak ya, di kandang. Walaupun kalian memelihara hewan yang ada di rumah, misalnya kucing, perlu dikasih kandang ya, agar dia nyaman di tempatnya. Tumbuhan juga ya, walaupun kalian tinggal tanam di dekat rumah, harus ada tempat tinggalnya, apa? Pot atau vas atau semacam lahan ya, untuk tempat tinggal mereka. Tidak bisa mereka tumbuh sendiri tanpa lahan atau tanpa tempat tinggal yang mereka ini. Nah, sekarang sudah selesai ya pembelajaran kita tentang cinta lingkungan atau mengenal lingkungan yang ada di sekitar kita. Nanti di video selanjutnya kita akan mempelajari pelajari apa? Di senang lingkungan yang indah.
Untuk tugas kita lihat di halaman 30 ya. Kalian hanya men-checklist ya. Kasih tanda centang pada kolom yang ada di halaman 30 dan 31 ya. Kasih checklist saja. Pertanyaannya boleh diisi, misalnya boleh tidak, misalnya anak-anak capek atau apa, nggak apa-apa, boleh tidak perlu diisi. Atau kalau anak-anak yang semangat sebaiknya diisi untuk pembelajaran atau untuk refleksi ya. Oke, sekian dulu video kali ini, kurang lebihnya Miss Nur mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.